Mana yang sebenarnya terlukis dalam batik. Nah itu yang seandainya orang tahu, preservasi akan lebih baik karena disertai dengan apresiasi yang lebih. Kecerdasan dan karya itu 1% aja itu gen. 90% itu karena bentukan budaya, usaha, karya, karsa. Saya pikir semua orang generasi muda, saya dan teman-teman itu perlu berpikir untuk bangsa. Tugas ilmu pengetahuan paling sederhana adalah connecting the dots, menghubungkan titik-titik gitu loh. Jadi ketika ada suatu titik yang tak berhubungan, dihubungkan. Suatu hal yang nggak berhubungan kan batik dengan komputer. Kita hubungkan, itulah inovasi menurut saya. Batik bukan hanya selembar kain yang dipenuhi beragam motif. Ada rahasia di balik selembar kain batik. Curahan imajinasi, curahan pemikiran, perjuangan dan pengabdian sang penoreh batik. Itu rahasia yang dikuak oleh sang inovator muda, Hoki Situngkir. Sebagai seorang ilmuwan muda, Hoki senang dengan kompleksitas. Kompleksitas ini yang mengharuskan Hoki untuk mengumpulkan beribu jenis batik dari seluruh bagian Nusantara. Ternyata inovasi Hoki menghasilkan bahwa ada benang merah di balik sejarah, di balik lokalitas, koneksitas, dan juga perkerabatan yang dihasilkan batik di seluruh pelosok Nusantara. Kajian Hoki juga memastikan dan menghadirkan bahwa Indonesia adalah pemilik sah batik seperti yang diberikan penghargaan oleh UNESCO pada tahun 2009. Hoki Situngkir lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 7 Februari 1978. Waktu kecil tuh saya suka menulis. Apapun yang saya lihat saya tulis. Tulisan pertama ketika SD itu diterbitkan di surat kabar lokal. Masih SD, masih kecil. Gitu. Menurut cerita-cerita orang tua, saya cukup dini bisa membaca tulis. Jadi sebelum usia sekolah saya sudah suka tulis menulis. Gitu. Itu mungkin yang unik kali ya. Kebetulan di rumah banyak buku. Gitu. Terus jadi saya suka baca. Yang paling saya suka itu dulu waktu masih sekolah dasar itu buku judulnya ada berjilid-jilid, 36 jilid Ensiklopedia Americana. Nah dari situ saya belajar macam-macam. Ia menempuh pendidikan di SMP 1 Thomas Medan dan SMA Negeri 1 Medan. Selepas SMA saya kuliah di ITB, jurusan Teknik Elektro tahun 1996. Itulah pertama kali saya ke Jawa. Alam dan sistem di sosial itu, ekonomi apa segala macam, termasuk fisika, biologi segala macam. Apa namanya? Kompleksitas. Kita bikin yuk seperti ini. Ini kayaknya yang dibutuhkan oleh Indonesia. Gitu. Siapa tahu kita bisa berkontribusi buat negeri. Gitu kan. Pada tahun 2002, ia bersama rekan-rekannya mendirikan Bandung V Institute, lembaga penelitian kompleksitas sosial pertama di Asia. Namanya apa kan gitu? Masa pusat studi kompleksitas? Akhirnya ini aja, ada VV-nya aja, kayak Santa Fe. Nah, ada yang bilang, kenapa nggak Bandung V aja? Nah, jadilah Bandung V Institute. Itu awalnya nggak serius main-main, parodi-parodian. Bandung V Institute. Sudah Bandung V Institute. Sampai kemudian tahun 2003 kita badan hukum kan, kita tetap pakai nama itu. Bandung V Institute.